Profil lengkap negara Yunani. Yunani adalah sebuah negara kecil di Eropa Tenggara, di mana salah satu peradaban besar dunia berkembang lebih dari 2000 tahun yang lalu. Pada saat sebagian besar Eropa berada dalam kegelapan budaya, dramawan Yunani menulis drama yang masih dilakonkan sampai hari ini. Pematung dan pembangun Yunani menciptakan patung-patung dan kuil-kuil yang indah, tak tertandingi. Pemikir Yunani meletakkan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan filsafat modern. Dan di Yunani kunolah ide demokrasi atau pemerintah oleh rakyat lahir. Yunani akhirnya ditaklukkan oleh kekuatan yang lebih besar. Namun demikian, peradaban Yunani menyebar ke seluruh Eropa dan sebagian Asia. Setelah perjuangan panjang melawan pemerintahan asing, Yunani muncul sebagai negara merdeka di tahun 1800-an, dengan budaya dan warisan kuno yang sangat dilestarikan. Channel Indo 7 akan membahas tuntas segala hal tentang Yunani. Jadi, subscribe terus ya channel ini. Penduduk. Kebanyakan orang Yunani modern adalah keturunan dari orang Yunani kuno. Namun selama berabad-abad, orang-orang dari daerah tetangga juga mempengaruhi warisan Yunani, khususnya orang Italia, Slavia, dan Turki. Bahasa. Bahasa Yunani modern tumbuh dari bahasa Yunani klasik. Bahasa modern memiliki dua bentuk. Bentuk murni disebut katarphosa, digunakan terutama dalam menulis. Untuk bahasa lisan mereka, orang Yunani menggunakan bentuk sehari-hari yang disebut demotik. Huruf dari kebanyakan bahasa Eropa sangat dipengaruhi oleh abjad Yunani klasik. Agama. Hampir semua orang Yunani menganut gereja Ortodoks Yunani, yang terpisah dari gereja Katolik Roma di tahun 1000-an. Pemeluk Islam membentuk kurang dari 2% dari populasi. Pemerintah mendukung gereja Ortodoks, tetapi toleran terhadap semua agama. Hari libur keagamaan Ortodoks Yunani mencakup prosesi, musik, dan ritual yang berwarna-warni. Pendeta Ortodoks adalah tokoh yang mencolok, berambut dan berjenggot panjang, mengenakan jubah hitam memanjang. Berbeda dengan pendeta Katolik Roma, ia boleh menikah dan memiliki keluarga. Yunani memiliki banyak biara, meskipun saat ini lebih sedikit orang tinggal di sana daripada di masa lalu. Gunung Athos di semenanjung Salkidisi, di bagian tengah utara negara itu, adalah sebuah republik monastik dengan pemerintahan sendiri. Di sini ada 20 biara, dan tidak ada wanita yang boleh masuk ke areal ini. Pendidikan. Pendidikan umum di Yunani gratis, dan semua anak harus bersekolah setidaknya selama 9 tahun. Sekolah dimulai pada usia 6 tahun. Hampir semua orang dewasa Yunani dapat membaca dan menulis. Yunani memiliki lebih dari selusin universitas dan perguruan tinggi. Yang terbesar adalah Universitas Athena dan Universitas Aristotelian di Thessaloniki. Kehidupan keluarga. Keluarga memainkan peran penting dalam kehidupan orang Yunani. Ikatan keluarga kuat dan meluas dari keluarga dekat hingga mencakup hubungan kekerabatan yang jauh. Secara tradisional, loyalitas pertama seseorang adalah pada rumah tangga keluarga. Sebuah bisnis atau pertanian sering dioperasikan sebagai usaha keluarga yang memungkinkan penyatuan sumber daya. Yunani memiliki rasa kehormatan yang ketat, dan keberhasilan atau kegagalan dari satu anggota keluarga tercermin pada seluruh keluarga. Makanan dan minuman. Makanan Yunani meliputi makanan pokok seperti roti, keju, daging, domba, buah zaitun, buah-buahan, dan berbagai sayuran. Hidangan khas berupa domba panggang, moussaka atau daging domba, terung dan keju,
souvlaki atau shish kebab atau daging panggang yang ditusuk sate, dan dolmades atau daun anggur yang diisi dengan daging dan nasi. Keju Yunani feta terbuat dari susu kambing atau domba. Orang Yunani umumnya menikmati anggur bersama makanan mereka. Favorit adalah retsina rasa resin, ouzo, minuman keras rasa adas, sering diminum sebelum makan. Kue manis bersisik, biasanya dibuat dengan madu, adalah makanan penutup yang populer. Kopi kental dan kuat disajikan dalam cangkir kecil. Olahraga dan rekreasi. Karena iklimnya yang hangat, orang Yunani menghabiskan banyak waktunya dalam setahun di luar ruangan. Kedai kopi lokal adalah tempat pertemuan tradisional untuk para pria Yunani yang berkumpul untuk mendiskusikan politik dan bermain backgammon. Kebanyakan wanita Yunani menghabiskan banyak waktu luang mereka dengan wanita lain. Bentang alam. Yunani terletak di semenanjung Kasar di sudut tenggara Eropa. Negara ini menempati daratan di pantai utara dan Laut Ege di bagian selatan semenanjung Balkan. Antara Laut Ege dan Laut Ionia, Teluk dalam memberikan Yunani garis pantai yang panjang bergerigi. 4 tetangga Yunani adalah Albania, Makedonia, Bulgaria, dan Turki. Ujung selatan daratan Yunani adalah semenanjung luas yang disebut Peloponnese. Teluk Corinth dan perairan lainnya termasuk begitu dalam sehingga hampir memotong Peloponnese menjadi sebuah pulau terpisah. Yunani adalah negara yang penuh pegunungan, semenanjung, dan pulau-pulau. Negara ini dapat dibagi menjadi 10 wilayah geografis. Thrace dan Macedonia di utara, Epirus dan Thessaly di bagian tengah utara negara itu, Yunani Tengah dan Pulau Eubea di daerah pertengahan, Peloponnes di selatan, Kepulauan Ionian di barat, Kepulauan Aegean di tenggara, dan Kreta, pulau paling selatan Yunani. Pegunungan Pindus yang terjal membentuk tulang punggung daratan. Pegunungan ini memisahkan Epirus dan Thessaly dan memiliki beberapa puncak dengan ketinggian lebih dari 2.400 meter. Gunung lain membentang ke arah timur bersama dengan lembah di antaranya. Dataran subur terletak di dasar pegunungan Rhodope di Thrace dan Macedonia Timur. Pegunungan Olympus membentang di antara Makedonia dan Thessaly dan memiliki Gunung Olympus, gunung tertinggi di negara itu dengan ketinggian 2.917 meter. Orang Yunani kuno percaya bahwa itu adalah rumah dewa-dewa mereka. Kepulauan. Hampir 1/5 dari total luas Yunani terdiri atas pulau-pulau. Kreta merupakan yang terbesar di antara semuanya. Jumlah terbesar pulau memenuhi Laut Ege. Mereka termasuk kelompok yang dikenal sebagai Sporades Utara, Cyclades, dan Dodecanese. Kelompok-kelompok ini meliputi pulau-pulau besar seperti Rhodes, Patmos, Ikaria, Lesbos, Eubea, Samos, Chios, Lemnos, Samothrace, dan Tassos. Kepulauan Ionian meliputi pulau-pulau Corfu, Leucas, dan Sepolania. Sungai, danau, dan perairan pesisir. Yunani dikelilingi di 3 sisi oleh 3 kelompok berbeda, yakni Laut Mediterania, Laut Ionia di barat, Laut Kreta di selatan, dan Laut Ege di sebelah timur. Tidak ada bagian dari Yunani yang berjarak lebih dari 150 km dari laut. Tidak ada sungai besar bersumber di Yunani. Kebanyakan sungainya pendek dan deras. Sungai-sungai ini akan meluap di musim dingin dan mengering di musim panas. Hal ini dikarenakan Yunani memiliki sedikit curah hujan, dan hujan datang sekaligus di musim dingin. Sungai di dalam Yunani meliputi Alegman, Peneios, dan Asilos. Sungai-sungai permanen yang besar di utara Yunani bersumber di luar negeri. Di antaranya adalah Sungai Vardar, Struma, dan Maritsa.
Dataran Yunani dulunya dihiasi oleh danau dan rawa-rawa. Sekarang sebagian besar telah dikeringkan untuk lahan pertanian. Danau yang cukup besar adalah Trikonis di Yunani Tengah, Ioannina dan Prespa di sepanjang perbatasan utara, dan Vegeritis dan Koronia di Makedonia. Iklim. Yunani memiliki iklim Mediterania yang khas, dengan musim panas yang kering dan musim dingin yang berhujan dan ringan. Secara umum, suhu menurun dari selatan ke utara, dan curah hujan berkurang dari barat ke timur. Kecuali untuk daerah pegunungan pedalaman, semua wilayah Yunani dekat dengan laut, yang berperan menjaga suhunya. Yunani Utara memiliki suhu yang lebih ekstrim karena pengaruh benua. Januari biasanya adalah bulan terdingin, namun suhu di bawah titik beku hanya umum di pegunungan. Di dataran rendah, suhu rata-rata Januari sekitar 7 derajat Celcius. Dengan sesekali terjadi pembekuan, salju langka di Yunani kecuali di pegunungan. Tapi hujan musim dingin dapat membawa curah hujan 500 mm atau lebih ke dataran. Suhu di dataran rendah biasanya sekitar 27 derajat Celcius selama bulan Juli. Kecuali beberapa badai, hampir tidak ada hujan turun selama musim panas. Sumber daya alam. Yunani memiliki sumber daya alam terbatas. Hanya sekitar 1/5 dari luas tanahnya yang cocok untuk pertanian. Dan banyak wilayah yang dapat digunakan untuk pertanian memiliki tanah yang buruk atau terlalu kering untuk ditanami tanpa irigasi. Kecuali pohon pinus dan pohon cemara yang tersebar, dataran rendah Yunani memiliki beberapa pohon. Willow, poplar, dan plane tumbuh di sepanjang sungai. Lereng yang lebih rendah dari pegunungan dihiasi dengan semak hijau kering. Pinus dan ek Aleppo melekat di sana-sini di antara lereng berbatu telanjang. Lebih tinggi, bukit-bukit memiliki pepohonan ek, kastanya, dan beech, pinus, dan cemara tumbuh di pegunungan tinggi. Laut di sekitar daratan dan banyak pulau-pulau Yunani secara tradisional telah menjadi sumber ikan yang penting, baik untuk keperluan rumah tangga dan untuk ekspor. Yunani memiliki berbagai sumber daya mineral, meskipun kebanyakan ditemukan dalam jumlah yang relatif kecil. Mineral utama adalah bauksit atau biji aluminium, lignit, batu bara coklat kelas rendah, magnesit, dan minyak bumi. Mineral lain yang penting secara komersial adalah marmer dan batu kapur. Kota-kota besar. Pada suatu waktu kebanyakan orang Yunani hidup di pedesaan, biasanya di desa-desa kecil. Hampir 2/3 dari penduduk Yunani sekarang tinggal di daerah perkotaan. Dari jumlah ini, hampir setengahnya hidup di wilayah metropolitan yang lebih besar dari Athena, ibu kota dan kota terbesar Yunani. Athena, bersama dengan pelabuhan Athena, adalah jantung negara. Sebagai negara kota paling terkenal dari zaman Yunani klasik, Athena sekarang menjadi pusat pemerintahan, industri, budaya, dan perdagangan Yunani. Yunani memiliki beberapa kota lain untuk dibandingkan dengan Athena besar dalam hal ukuran. Thessaloniki atau Salonika, sebuah pelabuhan di utara, adalah kota terbesar kedua di negara itu. Araxos atau Patras di Peloponnes Utara adalah kota komersial dan pelabuhan yang penting di Teluk Patras. Dan itulah pembahasan kami tentang Yunani. Follow terus channel Indo7 ini untuk mendapatkan info-info terbaru tentang berbagai hal menarik di dunia.